Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan di siang hari menjelang ke waktu zuhur ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat terbesar yang patut kita syukuri di saat-saat sulit ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah ingin mengevaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada setiap orang yang berada di sekeliling kita. Sudahkah kita mengetahui konsekuensi yang harus kita penuhi tatkala kita mengucapkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Seorang penyair berkata, "Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah, hadza la umri fil qiyasi sani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Engkau mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, sementara engkau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat perintahnya, engkau abaikan larangannya, engkau enggak peduli dengan syariatnya. Hada, ini merupakan analogi kias yang sangat buruk. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jikalau cintamu itu adalah cinta yang tulus kepada Allah, maka niscaya engkau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seseorang itu kalau cinta terhadap sesuatu, dia akan mentaatinya. Kita lihat kalau ketika kita cinta sama seseorang, kita akan taat. Kita nggak banyak protes, kita nggak bakalan banyak beralasan cari pembenaran yang lainnya. Namun kita akan terus semangat untuk menjalankan apa yang diperintahkannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita, mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 31. Mungkin di antara kita ada yang sering membacanya, ada yang sering mengulang-ulangnya. Namun pertanyaannya, sudahkah sesuai antara lisan kita dengan isi hati kita? Bagaimana pengamalannya, bagaimana implementasinya, bagaimana aplikasi nyatanya? Sudahkah sesuai antara semuanya? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada para pengikutmu, kepada para hambamu, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya apa? Ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangkanlah sunnahku, pertahankanlah syariatku, indahkanlah perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di sini saja, kita tidak hanya mendapatkan kecintaan dari Allah. Kita tahu ketika Allah cinta, apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita itu pendosa, kita tuh banyak salah. Nabi Muhammad tuh benar-benar peduli sama kita. Nabi Muhammad tuh udah benar-benar habis-habisan berjuang demi kita. Namun kitanya nggak sadar-sadar.
Kitanya nggak paham-paham. Kitanya yang banyak melalaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kitanya nggak tahu gimana cara mengimplementasikan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana mentaati, melakukan perintah-perintah beliau. Ini kan bahaya hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasul tuh udah habis-habisan, udah bener-bener memperjuangkan tenaganya, pikirannya, waktunya, semuanya buat kita. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang dari bangsa kalian, manusia seperti kalian. Dan beliau itu merasakan beratnya penderitaan sebagaimana yang kalian rasakan. Rasul itu benar-benar rasa sakit. Rasul itu benar-benar merasakan apa yang dirasakan dulu para sahabat. Harisun alaikum bil mu'minin. Sangat semangat, antusias untuk mengorbankan jiwanya, hartanya, tenaganya, pikirannya, agar untuk bisa memberikan manfaat kepada kalian. Dan sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari dengan tadi menghidupkan sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya, memperjuangkan syariatnya. Jangan malu. Kita harus buktikan, bukan dengan kata-kata saja, bukan sebatas cuma pemanis. Bukan cuma teori, tapi itu juga diaplikasikan ke kehidupan nyata kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang gagah berani, bahkan setan takut untuk bertemu dengan beliau, menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau itu orang yang paling aku cintai, bisa melebihi dari segala sesuatu, sampai kecintaanku itu kepada dirimu melebihi segalanya. Namun kecintaan tersebut belum bisa mengalahkan kepada kecintaan diriku sendiri." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengatakan, "Tidak Umar, hatta akuna ahabba ilayya min nafsi." Engkau sampai jadikan nabimu itu lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Engkau harus jadikan nabimu itu yang paling prioritas, nomor awal, nomor satu yang harus dijadikan daripada kecintaan terhadap dirimu sendiri. Engkau harus jadikan Allah dan Rasulnya sebagai orang yang paling dicintai. Kita harus jadikan, prioritaskan perintah Allah nomor satu, sabda Rasulullah SAW itu juga nomor satu. Jangan mengikuti hawa nafsu ego kita. Umar aja ketika sudah dikasih tahu seperti itu langsung berubah. Akhirnya dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai, yang paling ia akan perjuangkan. Inilah sosok contoh bagaimana para sahabat mengaplikasikan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu tirulah bagaimana para sahabat dalam mengaplikasikan kecintaannya di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa terus berpegang terhadap sunnah ini dengan kuat di zaman penuh fitnah ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi hadirin semuanya. Apabila ada yang salah itu datangnya dari ana dan dari syaitan, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.